Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Semoga di pagi hari ini kita terhindar dari yang namanya wabah virus corona di negeri kita ini. Nah, perkenalkan, nama saya Benny Dwi Febri Awaludin dari STKIP Muhammadiyah Kuningan, Prodi PJKR. Nah, untuk pembahasan materi hari ini mengenai renang. Renang itu adalah salah satu cabang olahraga yang menggunakan gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Gaya renang yang diperlombakan adalah gaya bebas, gaya katak, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu atau gaya dolphin. Nah, untuk sejarahnya tersendiri dari dunia, sejarah perlombaan renang dimulai di Eropa sejak tahun 1800. Sebagian besar perenang berenang dengan memakai gaya dada. Pada tahun 1873, John Arthur memperkenalkan gaya trage di perlombaan renang setelah menirukan renang gaya bebas suku India. Sejarah renang Indonesia. Nah, di Indonesia sejarah renang dimulai dari zaman Kerajaan Majapahit. Pada masa Kerajaan Majapahit, renang bertujuan masih ditunjukkan untuk menangkap ikan atau berperang dan melakukan pembajakan pada kapal-kapal musuh. Pembangunan kolam renang untuk pertama kalinya di Indonesia yaitu di Cihamplas, Bandung pada tahun 1904. Kemudian diikuti pembangunan kolam renang Berantas di Surabaya dan kolam renang Cikini di Jakarta yang diperuntukkan hanya untuk orang-orang kulit putih, bukan pribumi. Nah, untuk selanjutnya peraturan renang. Untuk peraturan renang, saat perlombaan akan dimulai, wasit start meniup peluit panjang sebagai aba-aba bagi perenang untuk naik ke blok start. Untuk gaya bebas, gaya dada, dan gaya kupu-kupu atau bersiap di dalam air dengan badan menghadap dinding kolam, yaitu untuk gaya punggung. Nah, jadi berbeda ya. Yang kedua, peraturan kedua, perenang harus berada dalam posisi start. Setelah wasit start memberikan aba-aba siap, start dianggap tidak sah jika ada peserta yang melompat lebih dahulu sebelum ada aba-aba. Nah, jadi untuk para perenang itu harus mendengarkan aba-aba ketika peluit dibunyikan. Ketika perenang ada yang terlebih dahulu sebelum peluit, itu dinyatakan tidak sah. Nah, untuk peraturan yang ketiga, posisi start untuk nomor renang yang dimulai dari atas blok start adalah badan membungkuk ke arah air dengan lutut sedikit ditekuk. Untuk gaya punggung, perenang memegang pegangan besi pada balok start dan kaki bertumpu pada dinding kolam dengan lutut ditekuk di antara dua lengan. Nah, yang keempat, perenang boleh mulai melompat ketika pistol start sudah ditembakkan. Nah, ketika pistol start ditembakkan, perenang baru dimulai untuk terjun untuk start di atas. Untuk selanjutnya, perenang harus tetap berada pada lintasannya masing-masing sesuai hasil undian atau keputusan panitia lomba. Sebelum perenang naik ke kabin atas, jadi nomor perlombaan itu harus diundi terlebih dahulu atau kesepakatan panitia dan pelombanya. Untuk selanjutnya, perenang tidak boleh mengganggu peserta lain dengan cara memotong lintasan atau cara lain yang menyebabkan pelanggaran, itu bisa didiskualifikasi. Selanjutnya, jika ketua pertandingan berkuasa untuk mengizinkan peserta tersebut mengikuti lomba kembali pada babak berikutnya. Nah, selanjutnya untuk semua nomor pertandingan, perenang harus menyentuh ujung kolam saat
berbalik. Membalikan harus dilakukan dari dinding dan perenang tidak boleh mengambil langkah dan dasar kolam. Nah, setelah kita berada di ujung, kita harus menyentuh dinding tembok. Kalau tidak menyentuh dinding tembok itu pelanggaran. Untuk selanjutnya, berdiri dasar kolam ketika perlombaan berlangsung tidak akan menyebabkan peserta mengalami diskualifikasi kecuali jika berjalan. Nah, itu tidak boleh kalau berjalan ya, itu bisa didiskualifikasi. Peraturan selanjutnya, peserta yang berenang sendiri saja harus menyelesaikan seluruh jarak renangnya terlebih dahulu sebelum dinyatakan menang. Selanjutnya, pada lomba renang estafet, sebuah regu dalam didiskualifikasi jika ada perenang yang kakinya terlepas dari tempat start sebelum peserta terdahulu menyentuh dinding kolam, kecuali jika perenang yang melakukan kesalahan tersebut kembali ke tempat start atau cukup pada dinding. Yang terakhir, setiap peserta lomba renang harus menyelesaikan perlombaan di lintasan yang sama. Jadi untuk perlombaan renang itu harus sesuai lintasan, tidak boleh keluar lintasan, karena di kolam renang itu ada jalur lintasannya masing-masing ya, jadi jangan berbelok ke kanan atau ke kiri, itu bisa dinyatakan diskualifikasi. Nah, untuk nomor perlombaan renang gaya bebas 50 meter, 100 meter, 200 meter, 400 meter, untuk putri 800 meter. Nah, sedangkan untuk putra 1500 meter atau 1,5 kilo. Nah, gaya kupu-kupu 100 meter, 200 meter, gaya punggung 50 meter, 100 meter, dan 200 meter. Untuk gaya dada 100 meter sampai 200 meter. Nah, untuk gaya ganti perorangan yaitu bisa 100 meter, 200 meter, hingga 400 meter. Gaya ganti estafet 4 kali 100 meter yaitu bisa 400 meter. Gaya bebas estafet 4 kali 100 meter atau 4 kali 200 meter. 400 meter sampai 800 meter. Untuk maraton tersendiri itu biasanya dilakukan di laut-laut, yaitu untuk maraton jaraknya 10 km. Nah, ada beberapa teknik dasar renang gaya bebas. Salah satunya teknik meluncur. Nah, untuk yang pertama, berdiri dengan menempel dan membelakangi dinding kolam dengan tegak lurus. Yang kedua, angkat salah satu kaki dan tempelkan telapak kaki tersebut pada dinding kolam. Gunakan kaki dominan karena akan digunakan sebagai penolak saat akan meluncur. Yang ketiga, luruskan lengan ke atas sehingga sejajar dengan telinga. Yang keempat, tarik napas dalam-dalam dan condongkan badan agak ke depan untuk bersiap meluncur. Yang kelima, lakukan tolakan dengan menggunakan kaki yang menempel pada dinding kolam sambil mengangkat sedikit bagian pantat dan disusul dengan naiknya telapak kaki yang lainnya untuk menambah kekuatan tolakan dan dinding. Yang keenam, tolak badan ke depan dengan kedua kaki sambil meluruskan kedua lengan ke depan. Layaknya sebuah peluru yang meluncur. Yang ketujuh, biarkan tubuh meluncur ke depan sehingga berhenti. Untuk yang kedua, teknik kaki. Nah, yang pertama, gerakan kaki dilakukan dengan naik turun pada bidang yang vertikal, bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri. Yang kedua, gerakan dimulai dari paha dan pada gerakan menendang tertekuk pada lutut untuk kemudian diluruskan pada akhir tendangannya.
Yang ketiga, pada saat tendangan dilakukan, telapak kaki bergerak, kaki keadaan lurus dan keadaan bengkok pada akhir tendangan. Yang keempat, gerakan kaki ke atas dilakukan dengan sikap yang lurus. Yang terakhir, kekuatan gerakan yaitu tendangan ke bawah dilakukan dengan keras, sedangkan pada waktu kaki ke atas dilakukan dengan agak pelan. Nah, untuk yang ketiga yaitu teknik tangan. Nah, jadi teknik tangan itu dikombinasikan dengan pernapasan. Nah, yang pertama itu ambillah napas telapak tangan dari tangan yang belakang menghadap ke atas. Yang kedua, sikut biarkan telapak tangan ikut bergerak. Untuk yang ketiga, sikut Anda harus dalam keadaan ditekuk 90 derajat sewaktu telapak tangan bergerak melewati wajah kalian. Yang keempat, jangkauan tangan ke depan melewati atas tabung. Imajinasi. Yang kelima, ujung dan harus menyentuh ujung jari harus menyentuh air terlebih daripada sikut. Yang keenam, putar wajah ke arah bawah, luruskan tubuh, meluncur, kedua tangan terjulur ke depan. Nah, yang ketujuh, kayu masuk ke posisi meluncur, miring pada sisi tubuh yang sebelah. Wajah tetap menghadap ke bawah dan menghembuskan napas. Yang terakhir, lakukan gerakan yang sama dengan tangan yang sebelah. Nah, jadi teknik teknik pernapasan dan lengan itu dikombinasikan karena keduanya itu harus memiliki keseimbangan. Nah, jadi kesimpulannya, renang gaya bebas atau renang gaya kupu-kupu, katak, dan gaya punggung itu harus menguasai terlebih dahulu teknik pernapasan. Karena kenapa? Karena kalau tidak tahu teknik pernapasannya itu, pasti di kolam berenangnya itu akan terasa lelah dan capek, sehingga pernapasan dan pergerakan renang kita akan mudah capek, sehingga akan terjadinya kelelahan dan mengakibatkan kita tenggelam. Sekian video pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dipungkas, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.